Widya, Tanya Widya. Kenapa Widya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Asmawati sebagai ketua kelas, Ibu minta tolong untuk dipimpin doanya. Oke, gimana udah siap belajar fisika hari ini? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Semuanya sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, semuanya berdiri dulu. Kita salam fisika dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita salam fisika dulu. Sudah ada yang tahu bagaimana salam fisika? Tidak, Bu. Oke, kalau Ibu bilang salam fisika, kalian bilang salam saintis, salam eksperimen, bertepuk tangan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Salam fisika. Salam saintis, salam eksperimen. Oke, sekali lagi biar semangat ya. Salam fisika. Salam saintis, salam eksperimen. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kalian memasuki mid semester minggu depan. Jadi Ibu harap kalian dapat memperhatikan materi kita hari ini, karena materi hari ini akan masuk juga di mid semester kalian. Jadi tetap semangat belajar biar hasil yang kalian dapatkan nanti, nilai yang kalian dapatkan bisa memuaskan dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ayo, masih ada yang ingat? Tegangan permukaan, Bu. Oke, Salmia kelas sekali namanya Salmia yang lain. Jadi tegangan permukaan, masih ada yang ingat apa itu tegangan permukaan? Oke, Salmia lagi ya, Salmia. Tegangan permukaan adalah kemampuan permukaan air untuk menahan benda yang ringan akibat gaya koneksi molekul air. Oke, benar sekali ya. Berikan dulu tepuk tangan untuk temannya. Dan beri yang lainnya juga berikan tepuk tangan untuk teman sebangkunya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas lagi tentang fluida statis, tapi dengan materi yang cukup berbeda. Bisa dilihat di layar, yaitu materi Oke, materi hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Ibu bisa memahami dan menerapkan konsep hukum Archimedes serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada antara kalian ada yang tahu tidak contoh penerapan hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, ada tidak? Sorry, ada tahu tidak contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Oh, Hasan, apa Hasan? Kapal pengapung di air. Oke, betul sekali ya. Pasti semua pernah ke laut dan melihat kapal di laut kan yang mengapung itu yang besar. Pernah kan? Oke. Nah, ini adalah gambar ilustrasi hukum Archimedes. Yang ini gambar kapal pesiar, dan yang sebelah ini gambar kapal apa? Ada yang tahu? Oke, benar sekali, ini adalah gambar kapal selam. Kira-kira kenapa sih kapal ini dengan kapal ini berbeda? Kapal ini berada di atas permukaan air, sedangkan
Yang kapal selam ini dia melayang di air. Oke, sebelum itu ibu akan memberikan video. Jadi kalian harus mengamati video yang akan ibu tampilkan sebentar ya. Amati dengan baik-baik. Waktu kecil kita masih pernah main di kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu satu itu lalu kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap terkapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Oke, dari video tadi, apa yang kalian lihat dari video tadi? Batunya tenggelam. Oke, batu yang tenggelam ya. Pasti Mulyana tidak memperhatikan yang minta diulang videonya. Oke, batu yang tenggelam yang lain yang memperhatikan. Apa itu? Kapal yang apa? Kira-kira kenapa sih batu itu bisa tenggelam? Siapa yang tahu? Kasmawati? Karena bilang ibu. Oke, karena berat ya batunya. Tapi coba pikir antara batu dengan kapal laut mana yang lebih berat? Tapi kenapa kapal laut bisa mengapung di permukaan air sedangkan batu tadi tenggelam? Ada yang tahu? Oke, berarti dari video tadi hukum Archimedes ini berarti sesuatu yang tenggelam atau mengapung itu tidak bergantung pada benda ya. Oke, tunggu ya. Oke, untuk membantu kalian lebih memahami tentang hukum Archimedes ini, ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok untuk berdiskusi. Jadi di sini ibu punya LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya. Ibu bagikan dulu ya. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, LKPD ini akan kalian kerjakan kurang lebih dari 10 menit.
Bicara dong. Ngerti? Oke, Ibu akan buka videonya. Perhatikan baik-baik ya. Sambil kalian menonton videonya, sambil kalian mengisi kabel pengamatan di setiap KPD kalian. Mungkin mereka bisa ke depan agar bisa bergabung dengan teman kelompoknya untuk berdiskusi.
untuk membantu kalian dalam menjawab pertanyaannya. Jadi, coba perhatikan pertanyaan yang pertama itu apa yang terjadi pada telur di gelas pertama, kedua, dan ketiga. Jelaskan alasan perbedaan posisi telur tersebut. Nah, kalian isi tabel ini berdasarkan tabel. Jawab pertanyaan ini berdasarkan isi tabel pengamatannya. Kemudian nomor 1 dimengerti? Oke, nomor 2. Bagaimana pengaruh penambahan garam terhadap massa jenis cairan dalam percobaan ini? Yang ketiga, menurut hukum Archimedes, mengapa perubahan massa jenis cairan mengaruhi posisi telur, tenggelam, melayang, ataukah mengapung? Maisara dan Salnya berdiskusi dengan teman kelompoknya yang cepat selesai karena waktu kita sudah sedikit lagi. Sudah selesai? Kelompok 2, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai tidak? Yang mana tidak dimengerti? Oke, bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Oke, sudah selesai. Ibu pilih saja ya kelompok mana yang akan presentasi karena waktunya sudah mepet sekali. Kelompok 1 dari Indonesia, Hasman dan Luis dengan Kasmawati. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni kami berobat beranggaran pertama. Saya terima saran, saya ada Hasman, Luis Alberto dan Kasmawati. Langsung saja untuk jawaban yang pertama, apa yang terjadi pada telur di gelas 1, 2, dan 3? Jelaskan alasan perbedaan posisi telur tersebut. Jawaban kami yaitu pada gelas pertama telur tenggelam karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur. Yang kedua, gelas kedua telur melayang karena massa jenis larutan hampir sama dengan massa jenis telur. Gelas yang ketiga telur mengapung karena massa jenis larutan lebih besar daripada massa jenis telur. Alasannya yaitu posisi telur berubah karena perubahan massa jenis cairan akibat penambahan garam. Nah, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Hasman. Baik, untuk pertanyaan kedua itu bagaimana pengaruh penambahan garam terhadap massa jenis cairan dalam percobaan ini? Nah, adapun jawaban kami yaitu penambahan garam meningkatkan massa jenis cairan. Melayang atau justru mengapung. Jadi jawaban kami itu karena semakin besar massa jenis cairan, semakin besar pula daya di atas atau daya apung yang diterima benda. Jika daya apung lebih besar dari berat benda, maka benda akan mengapung. Kemudian yang keempat, benda satu dalam penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapal laut dapat mengapung di air meskipun terbuat dari badan. Selanjutnya untuk perlima dijawab oleh Luis. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama saya akan jawab terkait dengan kesimpulan yang terkait kesimpulan yang dapat dari hasil percobaan ini tentang Archimedes, yakni di mana benda akan mengapung, melayang, dan tenggelam tergantung pada perbandingan massa jenis benda yang secara depannya berada. Jadi saya menggunakan tenggelam. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau tambahan jawaban dari jawaban kami? Oke, karena tidak ada, saya serahkan kembali ke Ibu. Oke, bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Tidak ada tambahan? Oke, berikan artus dulu untuk kelompok 1 yang telah presentasi. Kelompok 1 silakan berkomparasi. Oke, jadi berdasarkan LKPD yang sudah kalian kerjakan, Ibu ingin meneruskan bahwa hukum Archimedes itu ditemukan oleh Archimedes. Nah, adapun bunyi hukum Archimedes, semuanya tolong dibaca dengan keras. 1, 2, 3. Sebuah
Oke. Nah, secara matematis dapat dirumuskan bahwa FA itu sama dengan WE. Oke, FA itu sama dengan WE, yang dimana FA ini adalah gaya apung ke atas dan WF ini adalah berat fluida, yang dimana FA ini WF adalah E dikali dengan A atau bisa diganti dengan F dikali G. Jadi kita dapat substitusi masuk bahwa FA itu sama dengan FF dikali dengan G. Karena FF adalah rho F dikali VF, jadilah gaya ke atasnya menjadi rho F dikali dengan VB dikali dengan VBF dikali dengan G. Yang dimana FA ini adalah gaya apung ke atas dan rho F ini adalah massa jenis fluida dan VBF-nya ini adalah volume benda fluida, sedangkan G ini adalah percepatan gravitasinya. Jadi berdasarkan rumus ini yang kalian lakukan tadi, ini membuktikan bahwa semakin besar massa jenis fluida, maka semakin besar pula gaya ke atasnya atau gaya ke apungnya. Itulah sebabnya tadi kenapa gelas dan gelas semakin banyak garamnya, maka garamnya akan mengapung. Nah, ini yang pertama benda terapung, yang kedua benda melayang, yang ketiga benda tenggelam. Bendanya terapung ketika FA-nya itu gaya apungnya lebih besar dari berat benda, dan bendanya melayang ketika gaya apungnya sama dengan berat benda, dan benda tenggelam ketika gaya apungnya lebih kecil dari berat benda. Sampai di sini dimengerti? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Salmia. Baik, sebagai kesimpulannya, bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tergerak seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Adapun contoh penerapan dari hukum Archimedes yaitu kapal laut dan juga kapal selam. Sekian, terima kasih. Oke, itulah kesimpulan materi kita hari ini yang dikemukakan oleh teman kalian atas nama Salmia. Selanjutnya, gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian cukup mengerti dengan materi kita hari ini? Ya, dengan Ibu menampilkan videonya, apakah kalian terbantu untuk memahami materi kita? Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikerjakan di rumah sebagai tugas individu yang akan dikumpulkan minggu depan sebagai syarat masuk mid semester. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan sebuah pesan. Setiap usaha tidak akan mungkin mengkhianati hasil. Oke. Sebelum kita melangkah keluar dari ruangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saudari